Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di konten ular ya. Jadi hari ini gue buat konten cara menangani ular yang mogok makan. Sudah di setting kandangnya seperti alam, sudah digelapin tapi tetap tidak mau makan. Nah, ini ada solusi terakhir teman-teman. Selama ularnya masih ngejulurin lidah, masih aktif, itu berarti tandanya masih bisa kita tanganin sendiri ya. Kalau udah agak lemes gitu, kita baru bawa ke dokter hewan. Nah, kali ini gue kasih tips teman-teman semua untuk ular kalian yang mogok makan. Biasanya itu mogok makan bisa disebabkan karena ganti kulit. Itu fase yang wajar ya. Fase yang tidak wajar adalah dia sehat, dia aktif, tapi dia mogok makan. Itu biasanya karena stres atau karena ada sesuatu di dalam tubuhnya teman-teman. Nah, ini adalah ular Boiga dendrophylla atau ular cincin perak. Dia ini jenis ular berbisa menengah teman-teman. Jadi nggak bisa menyebabkan kematian. Paling cuma bengkak atau meriang ketika badan kita tidak fit kalau kena gigit sama dia ya. Nah ini dia. Nah kebetulan di depan gue ini sudah ada makanannya teman-teman. Wow, makanannya ular juga ya. Ini adalah jenis ular water tiger teman-teman, ular air ya. Wow, gemoy banget ularnya. Nanti bakal jadi makanan untuk si Boiga dendrophylla ini teman-teman. Karena si Boiga dendrophylla ini termasuk kanibal ya, dia makan ular juga. Selain makan ular, dia ini makan tikus, kadal, burung dan lain-lain teman-teman. Nah, di sini sudah ada alat bantu untuk force feed atau paksa dia makan pakai batang kayu muda teman-teman yang sekiranya tidak akan nyakitin dia ya. Jadi ini buat ngedorong. Bahasanya tuh kalau bayi itu bayi GTM ya, bayi nggak mau makan. Nah kali ini ular yang tidak mau makan. Jadi kita harus turun tangan teman-teman. Kita nggak bisa biarin kita udah taruh makanannya sampai mati pun makanannya kayak tikus atau burung atau ular mati gak dimakan sama dia, itu fatal ya. Kita harus gerak teman-teman. Kita harus benar-benar bikin dia makan. Mau nggak mau harus kita paksa. Nah teman-teman, ini cara versi gue ya. Dan kebetulan ampuh di beberapa ular. Kalian boleh nyontoh ya. Tapi kalau kalian punya cara lain, boleh tulis di kolom komentar. Biar teman-teman juga baca ya. Oke, kita coba buka dulu si ular water tigernya ini teman-teman. Bismillah. Keluar dong. Kita coba ya. Nah kalau si ular ini nih, dia pas pertama kali dibawa ke tempat gue itu mulutnya itu rabing teman-teman, atau nyundul kandang hancur, akhirnya dia mau makan. Makanya harus kita paksa ya, kita paksa untuk makan sampai nunggu rabingnya sembuh. Biasanya kalau udah rabingnya sembuh itu biasanya mau makan dia. Coba suruh keluar, nggak mau keluar dia. Keluar dia tuh. Tuh keluar dia. Mau nggak dia makan kalau begini? Nih kita tes ya. Kita tes, mau nggak kamu makan? Enggak kan? Nggak mau dia teman-teman. Nah, ini gimana caranya biar gampang untuk proses makannya? Kita harus si ular ini teman-teman ya. Karena nggak bisa kalau dia masih agak gerak ini, agak sulit ya. Takutnya dimuntahin. Kita harus jadi prosesnya kita sensor ya. Kita di belakang layar prosesnya. Oke, paham kan proses? Nah, sudah selesai proses nya, waktunya kita suapin atau force feed atau kita paksa makan si Boiga dendrophylla ini teman-teman. Kita amankan dulu ya. Nah, oke. Coba kalau kita kasih gini langsung, mau nggak? Kalau mau ya alhamdulillah teman-teman. No respon ya. No respon. Oke, berarti tandanya kita harus suap paksa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu ya. Semoga proses force feed ini berjalan dengan lancar. Semoga ditelan sampai habis. Dan semoga ular ini tetap sehat dan panjang umur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya seperti ini teman-teman. Dipegang bagian kepalanya ya. Kepala ketemu kepala, tapi kita dorong mulutnya teman-teman. Mulut si ular ini kita
bantu dorong ya untuk ngebuka. Jadi kayak di apa sih, dibengkek pakai pala ular yang untuk makanannya dia ini. Nah, mangap. Nah, ini mangap, kita dorong ya, kita dorong, jangan sampai tangan kita nyangkut. Nah, ini mulai agak ada respon dia makan nih. Nah, waduh, nyelip nih. Nah, yuk makan yuk. Kita bisa dimin dulu. Kalau dia mau nelan, alhamdulillah. Ya. Ya. Kita dorong ya teman-teman ya. Kita dorong sampai masuk. Nah, kita dorong terus. Kita dorong. Jangan sampai tangan kita kena teman-teman. Nah, kita bisa pakai alat bantu ya. Pakai tadi tuh dahan ini nih. Nah, kita dorong. Jangan sampai kena bagian mulut si Boyga Dendrophylla ya. Kasihan. Nah, kita bantu dorong. Bantu dorong. Bantu dorong. Bantu dorong. Bantu dorong. Bantu dorong terus. Nah, ini teman-teman. Bantu dorong. Bantu dorong. Nah, sudah agak ketengahan, bisa sedikit dilepas di sini nih teman-teman. Kali aja dia mau ngunyah ya. Bismillah. Nggak boleh dilepasin, nggak boleh dilepain. Bentar. Agak sulit ini teman-teman nih. Biar dia agak tenang sedikit ya, kita jangan paksa. Nah, kita diemin dulu kayak gini nih. Kita diemin. Jangan. Wah, dia agak kurang tenang. Ya udah, kita bantu dorong dulu ya sampai mau habis. Nah, kita bantu dorong. Kita bantu dorong. Bentar, kita badannya itu biar rata kayak gini teman-teman. Nah, bismillah. Mudah-mudahan dimakan ya. Nah, didimin. Karena kan ularnya agak panjang nih. Kita bisa dimin si ular ini ya. Jangan sampai kelepas semua. Jadi kayak ketika dia hampir kelepas semua terus dia diem, itu biarin aja. Kita liatin ya, biasanya itu langsung dikunyah sama dia. Coba ya, kita diemin dulu, kita pantau aja teman-teman. Nanti kalau dia udah mulai ngunyah-ngunyah, itu kita bisa goda-godain ekor si makanannya dia. Kita tunggu dulu ya. Namanya disuapkan ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar sabar. Soalnya pas awal-awal datang ke sini tuh dihibahin ke gua si ular ini tuh bener-bener sulit banget buat ini teman-teman. Buat ngunyah itu sulit banget walaupun dipaksa ya. Nah, ini bentar lagi nih. Kita tunggu aja ya. Nah, alhamdulillahnya selama gua handle ular yang berbisa itu gua nggak pernah digigit. Jangan sampai ya, jangan sampai kena gigit. Termasuk si Boyga Dendrophylla ini walaupun dulu pernah mangap gitu ya. Tapi dia nggak sampai ngegigit. Kita tunggu ya. Udah ada sedikit respon di mulutnya. Kita sedikit godain ya. Apakah dia mau makan? Ntar kita godain sedikit si ularnya ini. Masih hidup, sedikit hidup teman-teman. Kok nggak ada respon dia?
Ini yang gerak teman-teman, masih hidup ya si ularnya. Lama nggak ada pergerakan ya, kita coba gangguin. Nah, mau nggak dia ngunyah? Coba kita gelitikin. Kita proses. Waduh. Sepertinya. Nah, ini butuh penanganan khusus lagi ya. Kita dorong lagi teman-teman. Karena mau dimuntahin full ya. Kita dorong, kita paksa. Karena perutnya udah kosong teman-teman. Wah, pup dia. Kita paksa masuk si ularnya ini. Nah, ini perlu perhatian khusus teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini nih, ntar ini agak ribet nih posisinya. Mana dipupin lagi? Udah agak ribet kayak gini, berarti itu tandanya kita harus taruh di kandangnya ya. Yang penting udah masuk lebih dari setengah teman-teman. Kalau udah lebih dari setengah biasanya itu aman ya. Waduh, masuk ngejepit nih. Dia pup ya, pup. Nah, yang penting udah lebih dari setengah, udah aman. Ini kayak gini nih, tuh. Didorong juga bisa masuk. Nah, nih aman nih, tuh. Udahlah, udah masuk semua ya. Nah, ini jangan kena pupnya deh. Udah tuh aman. Tuh, udah ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah tertelan 98%. Nih lagi ngunyah juga dia. Tuh dikunyah kan. Tuh dikunyah. Lagi dikunyah tuh. Jadi kita tunggu ya. Ternyata ada momen dia nelen. Wah, ketelan semua akhirnya. Ayo kita dorong lagi biar ditelan. Kasih lihat ke teman-teman semua. Kasih lihat sana. Oh, dia nggak mau dikasih lihat nih. Nah, sini. Kasih lihat. Nah, kasih lihat tuh. Wow. Amazing. Pup lagi dia. Astagfirullah. Tuh teman-teman, asik ya. Wow. Tertelan. Lolos ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Untuk ular boiga dendrophylla itu bisa pakai ular, bisa pakai kadal ya. Nah, untuk ular-ular pemakan tikus itu kalian sama, bisa kayak gitu juga teman-teman. Didorong ya pakai alat yang tumpul. Ingat, didorongnya pakai alat tumpul. Alhamdulillah sudah tertelan semua. Semoga ular ini sehat terus ya. Tuh. Halo, kasih nama siapa ya teman-teman ya? Kalau ada saran boleh tulis di kolom komentar.